Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my Majelis Darus Segaf Purwakarta. Teman-teman, sebelum kalian nonton video ini, jangan alangkah baiknya kalian subscribe, like, comment, and share, karena itu sudah membantu perjuangan Majelis Darus Segaf Purwakarta. Baik teman-teman, alhamdulillah pagi yang cerah ini kita masih bertepatan di Gunung Burangrang atau di Kampung Cihanjawar, Purwakarta. Sebelum itu, gua mau memperkenalkan salah satu tokoh laskar yang selalu berada di Majelis Darus Segaf, yaitu ada Babeh Remon. Beliau salah satu seniman atau pesilat dari Laskar Darus Segaf Purwakarta. Sebelum saya berbincang-bincang lebih lama lagi dengan beliau dan para murid-murid beliau, ini kita ngopi-ngopi dulu ya kan, karena session ini kita biar lebih santai. Tadi malam juga udah kita tanya, mengkuak atau mengkupas sejarah daripada Kampung Cihanjawar, Gunung Burangrang, Purwakarta. Baik teman-teman, langsung aja kita perkenalkan dengan Babeh Remon selaku seniman atau pesilat dari Laskar Darus Segaf. Assalamualaikum Babeh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sehat. Sehat walafiat. Teman-teman sehat semua ya abang-abang. Alhamdulillah. Semuanya sehat walafiat. Mudah-mudahan selalu sehat, panjang umur ya. Amin. Amin. Dan terus maju untuk terdepan di Laskar Darus Segaf ini. Sudah berapa tahun Babeh mengikuti jejak Darus Segaf? Sebenarnya sudah lama, dari sebelum Abah Siar saya sudah ikut sama Abah Nijar dari tahun 2000, kemungkinan sampai tahun 2001 lah pada saat itu. Sampai beliau siar ratib di Purwakarta. Kebetulan seluruh Purwakarta. Kebetulan pada saat itu Abah minta tolong kepada kami untuk membentuk satu laskar Darus Segaf. Maka kebetulan saya memiliki belajar dulu sebelumnya, maka akan dicoba oleh saya bentuklah Laskar Majelis Purwakarta. Seperti itu. Berarti terbentuknya Laskar Darus Segaf ini kurang lebih dari tahun 2000 ya? Babeh. Kalau terbentuknya itu setelah Abah Siar, kemungkinan dari tahun sekitar 2007 atau 2008 lah. Oh, 2007 atau 2008 silam. Baik, teman-teman. Jadi Babeh ini sudah mengikuti Abah pas lagi syiar. Awal syiar atau sebelum syiar? Sebelum syiar. Berarti tahun 2000. Itu 2001 lah. 2000 atau 2001 ya? Berarti cukup lama ya. Sampai sekarang kurang lebih 21 tahun atau 20 tahun ya. Babeh ya. Luar biasa teman-teman. Nah, ini juga ada murid-murid ya Pak ya? Ya, laskar dari Laskar dari Darus Segaf Purwakarta. Kan yang dipilih yang gondrong-gondrong teman-teman. Luar biasa, gagah-gagah ini. Nah, ini ada abang siapa? Bang Iqbal. Bang Iqbal. Bang Fajri. Bang Fajri. Ada Bang Iyas. Bang Iyas. Wah, paling gagah nih. Bang Iyas luar biasa. Nah, untuk di Laskar Darus Segaf ini apa yang diperagakan atau apa yang didalami di terdepan ini, atau silatkah atau apa itu, Bang? Saya hanya membentuk untuk bela diri, dan kita juga karena ikut siar sama Abah dan kita membimbing Abah ke setiap ratib. Berarti rutin. Ya, minimal para laskar ini siap untuk membantu Abah di perjalanan. Seperti itu ya. Untuk garda terdepan berarti. Luar biasa. Berarti di Laskar Darus Segaf ini sendiri punya salah satu silat atau seni bela diri khusus yang sudah beliau turunkan ya kepada para teman-teman di sini,
abang-abangku, akang-akangku lah bahasanya seperti itu. Nah, untuk silat itu sendiri apa sebutan di Laskar ini, Abah? B. Sebenarnya silat ini datangnya dari Jakarta. Dari Jakarta. Saya belajar di Jakarta. Cuma saya kembangkan lagi di Purwakarta untuk membimbing laskar-laskar Darussegaf. Membimbing laskar-laskar Darussegaf dengan turun temurunnya silat dari Silat Jakarta dari ini. Jakarta ini. Berarti Betawi ya, Be? Betawi punya. Betawi punya. Asli Betawi. Asli Betawi ya, tulen. Luar biasa teman-teman. Tapi untuk silat ini sendiri punya ciri khas tidak, Be? Ya, memang punya. Permainan silat ini sebenarnya permainan untuk kaum wanita karena kita menjaga kehormatan kaum wanita. Dikembangkan oleh kaum laki-laki kami inilah dilatih secara fisik laki-laki. Jadi sebetulnya ini untuk wanita. Sebenarnya untuk permainan wanita. Permainan wanita maksudnya bukan permainan untuk mempermainkan wanita, bukan teman-teman. Jadi jangan salah persepsi. Nah, ini itu silat yang untuk membentengi diri perempuan-perempuan. Makanya perempuan juga harus bisa punya ilmu silat juga untuk bela dirinya ketika di luar sana diganggu oleh orang-orang yang jahat lah seperti itu ya, Be. Nah, untuk nama silat ini sendiri apa ada nama yang berbeda? Ada. Silat ini sebenarnya namanya Ki Atu. Ki Atu dari Cawang. Dari Cawang. Ya, dari Cawang. Dan saya mengembangkannya di Purwakarta. Seperti itu. Nah, tadi nama silatnya Ki Atu. Sejarah Ki Atu itu siapa pencetus atau pembentuk dari salah satu seni bela diri tersebut? Kalau menurut cerita dari guru saya dulu, Ki Atu ini asal-muasalnya itu dari daerah Makassar. Lalu dibentuk di Jakarta, ya pada khususnya di lingkungan kaum Cawang oleh Bapak Syairan pada zaman itu. Turun ke guru saya bernama Ustadz Nasan dan dikembangkan oleh Nasan sampai ke paman saya, banyaklah di lingkungan Cawang. Jadi turun temurun. Turun menurun. Berarti dari dulunya itu dari Makassar dulu, ya berarti. Asal muasal silat Ki Atu ini dari Makassar. Berarti sukunya Bugis. Kemungkinan dari Bugis, teman-teman. Jadi saya juga baru dengar ya silat Ki Atu ini. Tapi seni bela diri ini sendiri ikut terlingkup dalam IPSI tidak, Babe? Sebenarnya silat Ki Atu ini di luar dari IPSI. Di luar dari IPSI. Berarti di luar jalur ya? Jalur IPSI. Jalur IPSI berarti khusus sendiri. Berdiri sendiri. Berdiri sendiri. Oh, luar biasa. Sebelum kita lanjut berbincang-bincang, kita break dulu, kita ngopi-ngopi dulu ya teman-teman. Nanti kita masih harus banyak. Saya mau gali, mau banyak pertanyaan juga, saya mau belajar juga ini karena silat. Soalnya badan saya agak letoy gitu. Jadi nanti kita lanjut lagi setelah yang berikut ini. Oke, welcome back to my channel. Kita lanjut perbincangan yang tadi kita iklan dulu, kita ngopi, kita ngerokok dulu ya. Sekarang kita lanjutin berbincang dengan Babe Raymond selaku suhu atau guru dari Laskar Darussegaf ini ya, guru silatnya ya, teman-teman. Nah, Babe, untuk silat Ki Atu ini sendiri sudah berdiri berapa tahun? Kalau sepengetahuan saya berdiri dari zaman Jepang. Zaman Jepang sudah ada berarti? Sudah ada dari tahun zaman Jepang. Berarti yang dulu, guru siapa namanya? Guru saya Pak Syairan. Pak Syairan. Berarti dari zaman Jepang sudah ada silat Ki Atu ini. Betul. Sudah terbit ya ibaratnya. Sudah ada di Cawang dari zaman Jepang. Dari zaman Jepang. Itu kira-kira tahun berapa itu zaman Jepang? Waduh, kalau itunya saya kurang tahu. Kurang paham. Berarti sekitar masih zaman Indonesia sebelum merdeka berarti. Sebelum Indonesia merdeka silat Ki Atu ini sudah ada. Tapi untuk silat Ki Atu ini sendiri resmi. Kalau dibilang resmi, kemungkinan juga resmi karena yang belajar di lingkungan Cawang itu banyak.
bahkan dari daerah-daerah manapun banyak mempelajari silat Kiatu. Banyak mempelajari Banyak yang mempelajari silat Kiatu. Luar biasa ya. Berarti silat Kiatu ini sudah berdiri sejak zaman Jepang silam. Nah, untuk seni bela diri ini tersendiri mempunyai jurus khusus atau enggak? Kalau untuk dasar memang kita ada. Ada. Dan kalau untuk intinya kita pun ada. Jadi memang sudah disiapkan peragaannya pun kita juga ada dipersiapkan. Sudah ada. Berarti tergolong banyak ya jurus itu. Sebenarnya tidak terlalu banyak, cuma tiga sistem yang dipelajari. Tiga sistem yang Cuma dipelajari. punya inti-inti pukulan yang luar biasa lah kalau saya bilang. Berarti ambil di inti ya. Ambil di inti. Berarti setiap 3 kelemahan. jurus yang terpakai, tapi inti-inti pukulan tersebut Ya, inti-inti di banyak. kelemahan setiap orang. Oh, teman-teman, jadi luar biasa ya. Di silat Kiatu ini sendiri berarti mempunyai 3 jurus, dan di masing-masing jurus tersebut punya atau ada inti untuk mengetahui kelemahan, di mana titik kelemahan musuh. Seperti itu. Semacam itu. Wah, luar biasa ya. Berarti saya juga harus belajar Laskar Kiatu tersebut gitu, teman-teman. Nah, untuk Kiatu ini sendiri, apa namanya, Babeh mempelajari Kiatu ini sendiri sudah berapa tahun? Kalau untuk saya sendiri belajar tuh sejak saya sekolah SMP. SMP sudah belajar dengan paman saya. Kebetulan paman saya itu belajar di atas guru saya, yaitu Ustadz Nasan. Nah, karena Ustadz Nasan ini adalah ahli waris dari Pak Sairan tersebut. Oh, berarti kurang lebih ada berapa tahun? 50 tahun? Sekitar 20 atau mungkin 30 tahun 30, yang lalu. berarti cukup lama, cukup panjang juga perjalanan untuk mempelajari silat Kiatu ini. Nah, untuk memperagakan nanti bisa ya, Babe ya? Insya Allah. Sedikit minta pergerakan untuk peragakan lah, seperti itu ya. Boleh. Jurus-jurus bisa dikeluarkan ya. Boleh, siap. Sejarah Kiatu ini sendiri muncul di Makassar, Sulawesi. Jadi itu sudah lama banget di zaman Jepang. Lalu turun temurun sampai sekarang ahli waris ada Babeh Remon ya, yang melanjutkan perjuangan atau seni bela diri ini untuk dikembangkan di murid-murid atau di Majelis Darussegaf ini. Jadi disebutlah Laskar Darussegaf atau garda terdepan untuk membela guru ya. Betul. Jadi melindungi diri juga, untuk melindungi diri, untuk membela ulama juga ya. Betul. Jadi silat ini juga bukan hanya untuk apa ya namanya, dibilangnya untuk menyombongkan diri, tidak ya? Tidak. Kita hanya untuk membela diri, Bela diri dan menjaga para ulama yang ada di Indonesia. luar biasa, para habaib semua. Insya Allah semuanya. Berarti termasuk jawara Betawi juga ya, seperti itu ya. Ya, betul, sama. Luar biasa. Berarti seluruh pesilat hampir rata sama tujuannya, tidak berbeda ya, untuk membela diri, menjaga diri, dan khususnya membela para ulama. Luar biasa teman-teman. Jadi benar-benar seluruh pesilat jawara, lalu apa namanya, pesilat-pesilat hampir di seluruh Indonesia tujuannya sama ya, Bi? Insya Allah sama. Insya Allah sama. Satu garda terdepan untuk membela para ulama. Luar biasa. Nah, pernah nggak gitu? Maksudnya di perjalanan dikala menemani guru atau menemani Abah Nizar ini pernah bentrok dengan salah satu apa namanya, di jalan lah, seperti itu? Alhamdulillah selama ini kita berjalan sama Abah, kita lancar-lancar aja. Lancar-lancar aja. Belum Belum ada yang nyenggol lah. negatif itu. Hal negatif itu belum muncul dan belum ada yang bisa menyentuh Abah lah bahasanya. Belum. Karena alhamdulillah selama di perjalanan syiar dari dulu Babe sampai sekarang ini belum ada yang namanya musuh di balik layar, seperti itu. Ya baik teman-teman. Alhamdulillah nanti kita bakal memperlihatkan atau memperagakan jurus dari silat Kiatu ini, dan insya Allah akan langsung dipandu oleh Babeh Remon setelah yang satu ini.
Baik teman-teman, kita langsung aja praktekin atau peragakan jurus-jurus silat dari Kyatu yang langsung dipandu oleh guru sekaligus ketua Laskar Darussegaf, Babe Remon. Dipersilakan Babe. Siap. Saya ngeri, mundur dulu lah. Nah ya ini teman-teman, jadi ini jurus yang dibilang dari silat Kyatu. Set, 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 set. Jadi, memang dari jurusnya sudah berbeda. Tanah bergetar ini guys. Biasa yang sudah berumur, Babe ini umurnya udah cukup sepuh, masih keker, masih kuat. Saya salpok sama anak itu lambang Indonesia. Oke teman-teman, tadi sudah diperlihatkan jurus dari silat Kyatu. Nah itu tadi barusan yang diperagakan jurus apa yang disebut jurus apa itu, Pak Babe? Aslinya Kyatu. Babe nggak perlu, kita kasih jeda sedikit waktu ya buat mengeluarkan napas. Kalau nggak napas meninggoy. Aman Be. Terlalu ini bersemangat karena masih cerah pagi ini. Teman-teman semangat ya? Semangat. Takbir. Luar biasa. Ini ada abang-abang garda terdepan, murid-murid Laskar. Jadi pertama itu dasar ya, dasar awal. Maaf, guys. Yang kedua teknis sepak kaki dan jaga di atas. Jaga di atas. Berarti tadi barusan yang diperagakan tuh dasar. Dasar itu dasar segitu. Saya aja begini-gini bingung. Oh, untuk yang paling tertinggi levelnya jurus itu apa, Babe? Ya tadi yang terakhir, karena ada sepak ada bandul namanya. Sepak bandul. Ya. Ada sepak ada bandul. Berarti tadi itu dasar sekaligus tingkatan tertinggi jurus. Iya. Bisa disebut sepak bandul. Kalau dasar sendiri apa itu Be? Namanya Be? Awal kita belajar istilahnya tangkis, pukul, tangkis, pukul. Tangkis, pukul, tangkis, pukul. Berarti tapi silat ini sama dengan silat-silat lain tidak Be? Dengan jurus tadi yang diperagakan. Ada yang sama dan ada yang tidak. Ada yang sama, ada yang tidak. Paling yang paling difokuskan jurus ini tuh apa? Yang paling benar-benar ciri khas dari Kyatu itu sendiri? Yaitu bandul dibilang. Bandul. Kalau bandul itu bisa diperagakan sedikit, Bebe? Kayak tarik dari tangan. Jadi kita kalau seandainya dipegang orang, kita ambil, pukul. Namanya bandul. Bandul. Ambil, pukul. Coba ambil, terus saya pukul. Ada yang mau? Oh, boleh mau coba ada lawannya tidak, Be? Ada yang bisa? Teman-teman nanti kita ini dulu lah, kita jeda dulu karena maklum sudah usia, sudah sepuh, karena waktunya buat istirahat harusnya. Nanti ada tim juga yang buat jadi ini ya, apa namanya? Apa ya namanya? Latihan dasar lah. Latihan dasar untuk beradu. Beradu. Oke, beradu jurus. Bukan berantem ya, beradu jurus itu untuk memperlihatkan jurusnya. Biar ada lawan itu kayaknya lebih asik gitu loh. Nanti kita setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Majelis Darussegaf. Kita bakal balik lagi. Oke. Langsung aja kita peragain ini, ada muridnya juga.
Nanti Babe bakal ngeluarin jurus-jurus dari silat Kiatu tersebut dan sambil ada penjelasannya juga ya, Be. Betul. Oke, langsung aja, guys. Babe boleh dipakai sambil berbicara di sini. Oh, ya. Oke. Teman-teman, kita lihat. Pertama, kalau kita berhadapan, ini bisa langsung sekaligus akhir. Kita bersela sedikit. Ini patah atau mau di sini ini yang patah. Terserah, ya. Atau kita ambil dari depan begini, kita maju satu langkah, masuk mau ke sini atau mau ke sini atau mau di sini. Ini sumber kematian di mana manusia. Gitu. Makanya kami punya silat ini tidak termasuk di dalam FC. Karena ibaratnya ilegal. Ilegal. Kayak seperti ilegal. Tapi resmi tetap. Tapi ini ya, tapi jurus ini mematikan ya berarti. Sangat mematikan kalau karena buat di kami. Inti manusia. Iya. Di sini. Di setiap kelemahan inti manusia. Di setiap kelemahan inti manusia. Kalau di sini sendiri ini apa ini, Be? Ya. Tujuannya ini. Kalau untuk ini kalau kena di bagian leher, bagian leher ini kan ini rahang ini bisa pecah. Pecah. Iya. Kalau untuk yang tadi, apalagi ini di ulu hati kan. ulu hati. Udah masuk jantungnya Nah, gitu. yang terakhir, yang terakhir ini di mana, Be? Boleh kita. Iya, itu di inti kemaluan. Buah zakar. Buah zakar. Buah zakar. Jadi banyak, sekalipun kita di belakang, ini sumbernya pun sama. Kita di belakang, jadi kita lari satu langkah ke sini, ini sama. Kita dari sini bisa, dari sini bisa, dari sini bisa. Kalau dari ini, belakang untuk menjatuhkan. Ya, ini juga sumber kematian. Oh, bagian. Karena urat. Apa maksudnya ini nih? Nadi ini nih nggak boleh kena sentuhan keras. Oh. Apabila di sini kena sentuhan keras, ini langsung pingsan ini. Pingsan langsung Pingsan. drop. Dia, entah pingsan, entah Mau. akhir, ya itulah. Coba boleh sedikit dipraktekkan. Maksudnya yang tadi seperti ini. Iya. Jadi sama seperti hal yang pertama aja. Jadi cuman ini kita berhadapannya begini langsung di sini, kita ngelangkahnya ke sini. Kalau yang ini langsung atau mau satu kali klimak habis, dari sini kita tangkap ini patah. Atau kita bawa ke belakang pun sama. Jadi banyak teknis sebenarnya. Kalau kiat-kiat ini karena dirahasiakan, kita tidak bisa membuka secara umum. Oh, seperti itu. Jadi ini ya nanti guys. Ya Privasi dan tertutup. Ya, ini banyak teknisnya juga kan. Kita main tuh tidak hanya di bawah sini. Kalau kita belajar di Kiatu itu nggak hanya kita belajar di sini. Kita sampai di bawah seperti ini. Berarti sekalipun kita udah di depan musuh berhadapan seperti ini, Iya. masih bisa ketangkis. Iya. Maksudnya Insya Allah. masih terlawan ya, Masih dari terlawan. kitanya. Tapi kalau biasanya kan ada Iya. yang dari jauh seperti itu. Iya. Kalau Justru dari dekat banget gitu. itu lebih kita utamakan. Oh, itu lebih diutamakan. Kita utamakan Biasanya main dekat. Kalau main jauh kan agak Ya. biasanya orang-orang main jauh seperti itu. Ya, nah Kalau ini makanya di inti Kiatu itu banyak. Kenapa kita ada bandul dan kita ada tutup? Nah ini ada sumber yang lain lagi. Dan itu kita nggak bisa bongkar secara umum kan, oke. karena sangat dirahasiakan. Baik, tadi udah dijelasin lah pokoknya inti-inti untuk kelemahan si musuh tersebut. Iya, Ya. betul. Ada jurus apa? Bandul. Bandul, Tangkis. Oke. balas pukul. Balas pukul. Iya. Oke, berarti ada 3 jurus itulah pokoknya. Dan sisanya tidak bisa tidak bisa dipublikasikan karena itu privasi dari para leluhur yang sudah inilah. Oke, teman-teman, nanti setelah ini kita akan praktekkan antara perlawanan lah. Tapi Babe hanya untuk apa? Untuk ini aja. Ya, memberitahukan sementara. Sementara lah aja, Babe. Maksudnya nggak ikut turun. Nanti ada murid-muridnya untuk menjadi bahan lah. Perlawanan ada 2 orang. Oke. Setelah yang satu ini kita akan panggil murid dari Babe Remon. Cekijus. Oke, teman-teman. Setelah yang tadi kita sudah banyak berbincang-bincang, terus sudah memperagakan jurus. Nanti kita akan kedatangan para calon-calon laskar Darussegaf. Karena masih pemula, betul ya? Baru belajar dan masih betul-betul harus bimbingan dari Babe. Gitu. Nanti mungkin sedikit ada yang masih ini ya Be, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Mungkin masih ada yang Masih sedikit agak kaku, kaku. Ya kaku, jadi belum terlalu lancar dan memang baru bener-bener datang gitu ya. Baru bener-bener baru pemula. Oke, langsung aja kita panggil calon-calon laskar Darussegaf. Siap. Pukul.
Nah, maju, terus. 2, 3, pukul. Nah, balik. Tangkis, pukul. Angkat lagi, maju. 1, 2, 3. Balik. Tangkis, pukul. Sip. Oke. Udah lumayan. Mantap. Luar biasa. Luar biasa ya. Tadi itu pukulan dasar ya, Beh, berarti? Pukulan dasar. Memperkuat pukulan. Memperkuat pukulan. Ada pukulan lain, Beh, selain ini? Ada nanti pukul, tangkis. tangkis Pukul atas, tangkis bawah. Tangkis atas, tangkis bawah. Oke. Setelah yang satu ini nanti kita akan lanjutin pukulan-pukulan berikutnya. Oke teman-teman, nanti kita lanjut pukulan selanjutnya, yaitu jurus kedua atau jurus penutup dari silat Kyatu yang nanti dipandu oleh murid Babe Remon. Ada Mang Iqbal ya. Siap Mang Iqbal memandu. Siap. Oke, siap. Oke, sebelum kita lanjut, kita semangatin dulu untuk mereka. Semangat ya. Takbir. Takbir. Shallu ala Nabi Muhammad. Oke, langsung aja Abang Iqbal, karena Babe agak lelah, jadi Babe cukup memandu sambil duduk aja. Oke, teman-teman, lanjutkan. Maju. Pukul. Tangkis. Tangkis. Maju. Pukul. Tangkis. Tangkis. Balik. Tangkis. Tangkis. Maju. Pukul. Tangkis. Tangkis. Balik. Tutup. Oke. Luar biasa itu dia. Tadi jurus kedua ya, Be. Boleh Babe kesini, Be. Sambil ngerokok nggak apa-apa, Be. Santai aja, Be. Nah, itu tadi dari jurus kedua ya, Be? Iya. Oh, itu dari silat Kyatu. Betul. Oh, luar biasa. Berarti ini kru baru ya atau Kru laskar-laskar baru. baru. Baru apa? Terbit. Baru terbit. Kalau Baru yang ini belajar. udah senior ya. Ini udah senior yang gondrong. Baru belajar. Nah, ini Mang Fajri boleh yang senior bisa ke depan? Bisa boleh berbaris Bergabung. di depan. Oke. Di sini, Mas. Oh, iya. Nanti gak kelihatan kamera. Nah, jadi ini murid-murid yang senior, yang ini masih junior ya, Be? Junior. Untuk melanjutkan laskar di sini. Betul. Siap. Jadi teman-teman tadi ada 2 jurus. Yang pertama dasar. Sama dasar pukulan. Lalu yang kedua Yang kedua belajar dasar buka tutup. buka tutup Iya, atau disebutnya akhir. buka tutup atau akhir. Akhir. Oke. Jadi finalnya di Iya, akhir. Ya. disebutnya akhir. Tapi luar biasa, Be. Maksudnya perkembangan silat Kyatu ini di Purwakarta udah cukup luas apa belum, Be? Ya udah cukup lumayan banyak lah. Lumayan banyak penggemarnya ya. Betul. Penggemarnya cukup banyak. Oke. Ya udah, mungkin segitu aja ya, Babe ya. Nanti kita mungkin mau seperti apa? Kita nanti lanjutkan di season selanjutnya, karena kita juga mau refreshing dong. Teman-teman juga udah mukanya udah ada ngantuk, makanya kita mau refreshing di atas gunung sana nanti. Oke, ada satu villa nanti di atas. Oke. Oke teman-teman semuanya, terima kasih banyak, masih semangat dan selalu garda terdepan ya. Takbir. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Charter gitu. Dan gue tadi mah, ya betul bisa.